Selamat malam, saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 379 sampai dengan 382. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Cham Rinpoche. Through the eyes of others, melalui sudut pandang orang lain. Over the years, Rinpoche's students have had the privilege of meeting and interviewing high lamas, senior monks, and friends who connected with him at different stages of his journey. Selama bertahun-tahun, murid-murid Rinpoche mendapatkan berbagai kesempatan untuk bertemu dan menginterview para lama luhur, biksu-biksu senior, dan sahabat-sahabat Rinpoche yang terhubung dengan beliau pada berbagai fase dalam perjalanan hidupnya. These interviews give a fascinating insight into Rinpoche's life and deeds through the eyes of his seniors and peers, long before he developed an internationally renowned Buddhist organization with works and teachings spanning the globe. Semua interview ini memberikan suatu informasi yang luar biasa mengenai kehidupan Rinpoche dan juga tindakan-tindakan beliau dari sudut pandang para senior dan rekan-rekan beliau. Dan ini jauh sebelum Rinpoche mendirikan dan mengembangkan organisasi Buddhis yang karyanya dan ajarannya telah mencakup ke seluruh dunia. Their words are an inspiration and remind us of how fortunate we are to have a bodhisattva living among us today. Informasi yang kita dapat dari para lama luhur dan biksu-biksu senior ini benar-benar merupakan inspirasi dan juga mengingatkan pada kita betapa beruntungnya kita bisa bertemu dengan seorang bodhisattva yang hidup di antara kita hari ini. Ini yang berikutnya adalah kutipan dari kata-kata Ganden Trippa mengenai Cham Rinpoche. Ini adalah Ganden Trippa Lungrik Namgyal yang merupakan Ganden Trippa yang ke-101. Cham Rinpoche is young and has great courage for Dharma, great compassion, great Dharma heart, and I believe that his teachings will bring great benefit to the world. Cham Rinpoche has helped his monastery a lot, and he has also helped many people by giving Dharma teachings. To help people by teaching Dharma is very, very important. Cham Rinpoche masih muda dan juga beliau memiliki keberanian yang luar biasa untuk memperjuangkan Dharma. Dan beliau juga memiliki kasih yang sangat besar dan juga hati yang berdasarkan Dharma. Dan saya yakin ajarannya akan membawa banyak manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia. Cham Rinpoche juga banyak membantu biaranya, yaitu Biara Ganden, dan beliau juga membantu banyak orang dengan memberikan ajaran Dharma. Untuk membantu orang dengan memberikan ajaran Dharma adalah sangat-sangat penting. I'm very happy about it, and I thank Cham Rinpoche for teaching and for everything else he's doing to help. I'm getting older and I'm easily tired, but with young teachers such as Cham Rinpoche, I feel they can carry on the lineage. Saya sangat senang melihat hal ini dan saya sangat berterima kasih kepada Cham Rinpoche karena mengajar dan juga semua tindakan-tindakan beliau yang lain. Sekarang saya sudah semakin tua dan saya sering merasa lelah. Tetapi dengan guru-guru muda seperti Cham Rinpoche, saya rasa mereka bisa mempertahankan dan melanjutkan aliran ini. Yang kedua adalah dari Yang Mulia Kensur Konchok Sering Rinpoche, yang merupakan mantan kepala biara dari Biara Ganden Siatse. Cham Rinpoche has lived and studied with Dzong Rinpoche and also with Kensur Jampa Yeshe Rinpoche for a long time.
Having studied under these attained masters, Chem Rinpoche has developed the same good qualities and knowledge. Chem Rinpoche telah hidup bersama dan belajar di bawah bimbingan Dzong Rinpoche dan juga Kensur Jampa Yeshe Rinpoche untuk waktu yang sangat lama. Dan karena beliau telah belajar di bawah bimbingan kedua guru yang luar biasa ini, Chem Rinpoche juga memiliki kualitas baik yang sama dan juga pengetahuan yang banyak. Dharma teachers have to adjust their teaching methods to match the mind of the people. When we taught in Tibet before, we used a different method. These days, teachings are shorter because people get bored easily. People's minds are changing and we have to cater to this. So Chem Rinpoche is using the right methods to teach others. Para guru Dharma harus menyesuaikan cara mengajar dan metode mengajar mereka sesuai dengan pikiran murid-murid yang diajarnya. Dan ketika kita mengajar di Tibet dulu, kita menggunakan metode yang berbeda, tapi sekarang ajaran-ajaran Dharma sebaiknya lebih singkat karena orang-orang cepat merasa bosan. Dan pikiran-pikiran orang juga berubah dan kita harus menyesuaikan dengan hal ini. Jadi, cara yang digunakan oleh Chem Rinpoche adalah metode yang benar untuk mengajar orang lain. When Chem Rinpoche first went to Malaysia, he hardly knew anyone, yet he still went to give teachings and to meet people. Chem Rinpoche put in a lot of effort to help the Kangsen, to raise funds to build a new house, and it has benefited many people. Ketika Chem Rinpoche datang ke Malaysia, beliau tidak mengenal siapa-siapa. Tetapi Rinpoche tetap pergi dan juga mengajar dan bertemu dengan orang-orang baru. Chem Rinpoche benar-benar bekerja keras untuk membantu Kangsen dan juga mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membangun rumah yang baru. Dan hal ini telah memberikan manfaat bagi banyak orang. I've heard that Chem Rinpoche helped the Tibetan and Indian villagers as well. All the monks can see that Chem Rinpoche is doing. The main thing is that Chem Rinpoche helps the poor, helps those in need. I see this a lot in Chem Rinpoche. His outstanding quality is that he always thinks only about helping others and never himself. This is the most important thing, to always think of others. Saya juga mendengar bahwa Rinpoche banyak membantu orang-orang Tibet dan juga orang-orang India di desa-desa. Dan semua biksu juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Chem Rinpoche. Dan yang paling penting adalah Rinpoche menolong mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan, dan saya melihat banyak hal ini di dalam diri Chem Rinpoche. Kualitas beliau yang sangat luar biasa adalah Rinpoche selalu berpikir bagaimana cara menolong orang lain dan tidak pernah memikirkan mengenai dirinya sendiri. Dan ini adalah yang paling penting, yaitu selalu berpikir mengenai orang lain. Dan yang selanjutnya dari His Eminence Kensur Dakpa Tenzin Rinpoche yang juga merupakan mantan kepala biara dari Ganden Shatse. Chem Rinpoche came to the monastery around 1987. I cannot remember everything clearly, but I know that Rinpoche did many tantric practice, meditations, pujas, and so forth. Rinpoche wanted to continue living in the monastery to carry on with his own Dharma practice, but because of his compassionate nature, he was willing to forego his personal preference and left the monastery to help others and benefit more sentient beings. I myself think that this is a very inspiring, selfless, and beneficial act that Chem Rinpoche has done for the sake of others. Jadi Chem Rinpoche datang ke Biara Ganden pada sekitar tahun 1987. Saya tidak bisa mengingat semuanya dengan jelas, tetapi saya ingat
Dan saya tahu bahwa Rinpoche banyak melakukan praktek tantra, meditasi, puja, dan sebagainya. Rinpoche juga ingin terus hidup di biara untuk melakukan praktek dharmanya, tetapi karena sifatnya yang sangat pengasih, Rinpoche bersedia untuk melepaskan keinginan pribadinya dan meninggalkan biara untuk menolong orang lain dan juga membawa manfaat bagi makhluk hidup. Saya sendiri berpikir bahwa hal ini benar-benar sangat memberikan inspirasi yang baik karena beliau itu tidak memikirkan diri sendiri dan tindakan-tindakan beliau sangat bermanfaat. Jadi semua yang dilakukan oleh Cem Rinpoche adalah demi orang lain atau makhluk lain. At the time, I was responsible for Pukang Kangsen's monk quarters, and Cem Rinpoche worked extremely hard to raise funds and was responsible for making the expansion of the building possible. He also regularly came to the building site to oversee the ongoing work. Rinpoche wanted to be involved in all aspects of building expansions, although there was no need for him to do so. The care that Sam Rinpoche showed for the Kangsen and monastery goes beyond normal levels. Pada saat itu, saya bertanggung jawab atas para biksu di Pukang Kangsen yang tinggal di asrama Pukang Kangsen. Dan Cem Rinpoche bekerja sangat keras untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan dan juga mengambil tanggung jawab untuk memperluas bangunan dari Pukang Kangsen. Beliau juga sering datang ke lokasi pembangunan untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang sering dilaksanakan. Dan Rinpoche ingin terlibat dalam semua aspek pembangunan dan perluasan bangunan, walaupun beliau tidak usah melakukan hal itu sebenarnya. Kepedulian Cem Rinpoche yang ditunjukkannya kepada Kangsen dan Biara Ganden benar-benar melebihi level yang normal. Cem Rinpoche's style of teaching is very good. I've read his books and they are very good. Why? Because he has studied under the great Aten Lamas who have mastered both Sutra and Tantra, and his teachings are the same caliber as theirs. Rinpoche teachings are very different because his previous lives were always teaching and his root gurus are very experienced. So his teachings are not normal. When he teaches, people listen, and what they receive is wonderful. Gaya mengajar Cem Rinpoche benarlah sangat baik, dan saya telah membaca beberapa bukunya, dan buku-buku ini benar-benar sangat bagus ya. Mengapa? Karena Rinpoche telah belajar di bawah bimbingan para lama luhur yang telah menguasai sutra dan tantra. Dan ajaran yang datang dari Cem Rinpoche juga pada kaliber atau level yang sama dengan mereka. Ajaran yang diberikan oleh Cem Rinpoche sangatlah berbeda karena di kehidupannya yang lampau atau sebelumnya, Rinpoche selalu mengajar dan juga guru-guru utama beliau sangatlah berpengalaman. Jadi, ajaran yang diberikan oleh Cem Rinpoche bukanlah ajaran biasa. Dan ketika Rinpoche mengajar, orang-orang mendengar dan apa yang mereka terima benar-benar mengagumkan. Cem Rinpoche's priority has always been the Dharma. He's teaching and spreading the Dharma, particularly Lama Tsongkhapa's teachings all over Malaysia, which benefits the people there very much. I appreciate this tremendously. On behalf of the monastery and from myself, we do not have anything to give in return, but we rejoice deeply and every day. We pray for Cem Rinpoche's work to be successful and for Rinpoche and his students to continue benefiting more. Prioritas Cem Rinpoche adalah selalu Dharma, dan beliau mengajar dan juga menyebarkan Dharma, khususnya ajaran Lama Tsongkhapa kepada orang-orang di Malaysia, dan semua ajaran ini membawa manfaat bagi orang-orang yang tinggal di sana.
Dan saya sangat menghargai hal ini. Dengan mewakili Biaragan Densyatse dan juga diri saya sendiri, kami tidak memiliki apa-apa untuk membalas kebaikan beliau, tetapi kami benar-benar bersuka cita dan setiap hari kami berdoa untuk agar pekerjaan dan karya Cem Rinpoche selalu sukses dan juga bagi Rinpoche dan murid-muridnya untuk terus membawa manfaat yang lebih banyak. His Eminence Kensur Dakpa Tenzin Rinpoche, Yang Mulia Kensur Dakpa Tenzin Rinpoche. Dengan sampainya kita pada halaman 382, saya akan akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.